Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Today. Saya Farhanisa Nasution dan informasi selanjutnya adalah sesuai aturan pemerintah, vaksin booster ini sudah dapat diberikan per tanggal 12 Januari 2022. RSUD Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pun sudah membuka vaksin booster dengan kuota 100 hingga 150 dosis per hari. RSUD Mampang Perapatan membuka vaksinasi booster sejak 13 Januari 2022, di mana masyarakat bisa mendapatkan vaksin booster ini dengan cara mendaftar online melalui aplikasi Jaki atau datang langsung ke RSUD. Masyarakat yang bisa mendapatkan vaksin booster adalah harus berusia 18 tahun, sudah melakukan vaksin ke-1 dan kedua, serta sudah berjarak vaksin minimal 6 bulan dari vaksin kedua. Jenis vaksin yang disuntikan adalah jenis Pfizer dengan ketentuan setengah dosis. Dan untuk memantau bagaimana suasana penyuntikan vaksin booster di fasilitas kesehatan, kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Sandra Insanasari, yang saat ini berada di RSUD Mampang Perapatan. Halo, selamat pagi Sandra. Ini pantauan Anda seperti apa suasana penyuntikan vaksin booster di sana? Apakah terlihat sudah banyak masyarakat yang datang? Ya, selamat pagi Farhanisa. Betul sekali, saat ini saya sudah berada di RSUD Mampang Perapatan Jakarta Selatan dan memang ini sedang berlangsung antrian untuk melakukan vaksin booster seperti itu. Untuk vaksin booster sendiri sebenarnya tadi sudah buka pukul 8 pagi, tetapi animo masyarakat di sini memang cukup tinggi ya untuk melakukan booster sehingga sudah ada antriannya di Farhanisa sejak pukul 6.30 tadi. Dan memang untuk siapa saja yang bisa melakukan vaksin booster ini tentunya ada syaratnya Farhanisa, yaitu harus berusia minimal 18 tahun. Kemudian sudah vaksin ya, vaksin ke-1 dan juga vaksin dosis kedua, dan ini minimal harus 6 bulan jaraknya setelah vaksin dosis kedua. Dan untuk masyarakat yang hadir di sini ini untuk melakukan vaksinasi ini tidak dibatasi dalam hal apakah per wilayah, jadi bisa dari mana saja, tidak harus KTP Jakarta ataupun KTP setempat ya Farhanisa. Dan tentunya untuk jenis vaksin yang suntikan di sini adalah vaksin Pfizer. Namun untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah bersama dengan dokter umum dari RSUD Mampang Perapatan, Dokter Singgi. Halo, selamat pagi Dokter Singgi. Dokter, ini boleh dijelaskan ya terkait dengan proses vaksinasi yang ada di sini ini menggunakan vaksin Pfizer, betul ya? Kemudian juga dosisnya seperti apa? Bagaimana proses masyarakat ingin mengakses vaksinasi, silahkan Dok. Baik, untuk vaksinasi di sini sendiri sih kita ada dengan Pfizer atau Moderna, cuman itu nanti tergantung dari masyarakat untuk dosis 1 dan 2-nya apa gitu. Jika masyarakat mendapatkan dosis 1 dan 2-nya itu masih Sinovac, mungkin nanti pemberian boosternya itu menggunakan Pfizer ataupun AstraZeneca. Namun kalau misalnya masyarakat mendapatkan AstraZeneca untuk dosis 1 dan 2-nya, penggunaan boosternya diberikan bisa pilihannya Moderna atau Pfizer. Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri sih secara umum tidak ada perbedaan pada pemberian dosis 1, 2 dengan dosis booster saat ini. Cuman biasanya untuk syarat-syarat tertentu ya pasti yang pertama peserta booster berumur 18 tahun ke atas, lalu sudah vaksin kedua dengan jarak minimal 6 bulan setelah vaksin yang kedua baru bisa mendapatkan booster, dan juga harus sudah mendapatkan tiket untuk vaksinasi booster ketiganya pada aplikasi Peduli Lindungi, seperti itu sih. Dok, terkait syarat-syarat kesehatan yang harus dilengkapi di sini, mungkin tensinya seperti itu. Apakah dengan penyakit-penyakit tertentu juga bisa melakukan booster, ini harus yang seperti apa? Apakah harus ada surat pendukung dari rumah sakit seperti itu, Dok? Oke, baik. Baik lagi sih tadi untuk dosis ketiga ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari dosis pertama dan kedua. Artinya peserta yang datang untuk melakukan vaksin harus dalam keadaan sehat, artinya tidak ada keluhan baik itu batuk, demam, mungkin pilek dan sebagainya. Maka dari itu sih sebenarnya harus jujur ya ketika dilakukan screening di tempat vaksin. Juga untuk mungkin peserta vaksin yang memiliki penyakit-penyakit tertentu misalnya, sebaiknya melakukan konsultasi dahulu ke dokter spesialis untuk mendapatkan surat rekomendasi nanti yang bisa dibawa ke tempat vaksin untuk melakukan vaksin booster ketiga, seperti itu. Sejauh ini ada kejadian insiden pasca imunisasi nggak sih, Dok? Tadi saya sempat dengar juga katanya sempat ada sedikit, mungkin bisa dijelaskan? Ya, untuk kejadian pasca imunisasi pasti sih biasanya ada, cuman biasanya tidak terlalu banyak. Sejauh ini sih ada beberapa keluhan seperti demam mungkin atau badan pegal atau sebagainya macam. Cuman biasanya itu terjadi karena pasien mungkin pada saat di screening tidak
mengutarakan keluhan yang ada secara terus terang seperti itu sih. Tapi untuk sejauh ini untuk kejadian yang berat atau membahayakan sih sampai saat ini belum ada laporannya sih. Terkait Dok jumlah vaksinasi perharinya yang bisa dilakukan di sini berapa banyak, sejauh ini sudah berapa yang divaksin? Untuk di Rumah Sakit RSUD Mampang sendiri sih untuk perharinya kita biasanya sekitar 150 peserta. Jadi dari kita mulai buka untuk vaksin booster sih lebih kurang sudah hampir 1.000 peserta yang datang untuk melakukan vaksinasi ketiga atau booster ini sih. Terkait efektivitasnya Dok, bagaimana sih ketika sudah divaksin ini apakah akan meningkatkan kekebalan berapa kali lipat, seperti itu. Kemudian juga tentunya bisa diakses bukan hanya di RSUD Mampang saja ya Dok? Oke, untuk efektivitas sih sebenarnya itu balik lagi sih tergantung dari setiap individu. Artinya, eee, balik lagi ke tujuan vaksin sendiri kan itu salah satu upaya kita untuk bisa, terhindar dari infeksi COVID-19 ini. Di samping kita tetap harus melakukan protokol kesehatan, di samping melakukan vaksinasi. Nah, untuk tempat pelayanan vaksinasi sih sebenarnya di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah bisa diakses untuk melakukan vaksinasi sih, tidak hanya di RSUD Mampang tuh, seperti itu. Terakhir Dok, mungkin bisa dijelaskan untuk masyarakat nih kenapa sih harus melakukan vaksin kembali yang ketiga ini, kenapa harus melakukan vaksin booster? Terkait vaksin ketiga ya pasti, sebagai salah satu tadi upaya kita untuk melakukan pencegahan terhadap, infeksi COVID-19. Selain itu mungkin, dengan adanya varian baru seperti Omikron ini, mungkin vaksin itu menjadi lebih penting, karena varian-varian baru ini kan, masih, dipelajari ya seperti apa. Jadi salah satu bentuk upayanya itu adalah dengan melakukan vaksinasi gitu, untuk mencegah. Baik, terima kasih Dokter Ya. Singgi atas waktunya, terima kasih. Baik, Farhanisa itu dia tadi wawancara dengan dokter umum dari RSUD Mampang Perapatan, dan memang kalau boleh saya jelaskan sedikit tata cara untuk melakukan vaksinasi booster ini sebenarnya tidak jauh berbeda seperti vaksin dosis pertama ataupun dosis kedua. Jadi untuk masyarakat yang hadir ke sini itu harus menunjukkan surat ataupun barcode dari aplikasi Peduli Lindungi yang menandakan sudah lewat dari 6 bulan dan bisa melakukan vaksinasi. Setelah itu juga nantinya akan ditentukan jenis vaksin yang akan di booster. Kalau di sini sekali lagi adalah vaksin Pfizer dengan dosis setengah persen seperti itu. Kemudian nanti akan ada pengecekan tensi darah. Kemudian juga nanti akan ditanyakan ya di sebelah sini, yaitu proses kedua, ditanyakan terkait dengan penyakit-penyakit penyerta, apakah ada memiliki gangguan ataupun alergi tertentu seperti itu, kemudian baru melakukan proses vaksinasi. Dan untuk pendaftarannya sendiri, Farhanisa ini bisa dilakukan secara langsung datang ke sini ataupun melalui aplikasi Jaki. Dan untuk tadi saya juga sudah sempat berbincang-bincang dengan epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, yang mengatakan memang vaksin Pfizer ini bisa memberikan meningkatkan kekebalan tubuh ini hingga 30 kali lipat. Kalau di luar negeri Farhanisa memang diberikan adalah dosisnya sebanyak 1 dosis, tetapi kalau di Indonesia adalah setengah dosis, dan ini tidak apa-apa karena memang sudah ada acuannya, dan memang tidak seluruh wilayah di Indonesia yang bisa melakukan vaksin booster karena ada syaratnya juga, yaitu harus suatu daerah tersebut sudah melakukan vaksinasi dosis pertama sebanyak 70% ataupun dosis kedua sebanyak 60%. Farhanisa. Oke, baik Sandra. Berarti memang ada beberapa tahapan ya, begitu bisa mendaftar secara langsung datang begitu ke Vaskes ataupun bisa melalui aplikasi. Dan kita harapkan agar semakin banyak ya masyarakat yang mendapatkan vaksin booster ini. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Sandra Insana Sari atas laporan langsung Anda.